Satu ucapan menghina jenderal, satu video yang viral. Dan kini tentara mulai bergerak. Ini bukan soal politik. Ini soal harga diri. Dan ketika kehormatan diinjak, Kopassus tak tinggal diam. Karena bagi mereka, darah boleh tumpah, tapi harga diri tak boleh jatuh. Pasukan elit Kopassus datang mengamuk ke markas Ormas GRIP. Saksikan videonya. Ini bukan drama, ini nyata. Langit Jakarta mulai berubah jingga ketika sebuah video viral menyebar cepat di media sosial. Dalam video itu, seorang pria dengan jaket hitam berlogo GRIP berdiri di depan media. Dengan suara lantang dan nada menghina, ia menyebut nama Jenderal Besar Sogeng Prakoso, sosok legendaris di dunia militer Indonesia, mantan Panglima TNI, tokoh yang dikenal karena kesetiaannya terhadap negara dan rakyat. Jenderal tua itu cuma pahlawan di atas kertas. Sudah tua, sudah bau tanah juga. Kalau zaman sekarang, dia nggak ada apa-apanya. Teriak pria itu di depan media. Video itu menyulut bara. Di Mabes TNI suasana langsung berubah panas. Mayor Jenderal Eko Prakoso, komandan aktif elit Kopassus, menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Di belakangnya, beberapa perwira hanya bisa menggeleng pelan. Wajah mereka muram. Dia bukan cuma jenderal. Dia panutan kami. Ayah bagi banyak prajurit, kata Maijen Eko lirih. Ini penghinaan terhadap institusi. Lalu, perintah, jenderal, tanya Letkol Ardian, tangan kanannya. Maijen Eko memejamkan mata sejenak, lalu membuka map merah tua di meja. Di dalamnya, lembar-lembar intelijen, sketsa markas GRIP, foto-foto satelit, dan laporan aktivitas ormas itu. GRIP selama ini dikenal sebagai ormas yang sok berkuasa dan sangat meresahkan. Mereka sering menghina aparat, memeras pemilik klub malam, bahkan menyandera manajer perusahaan yang menolak iuran keamanan mereka. Mereka bukan cuma ormas. Mereka preman berbaju organisasi. Gumam Letkol Ardian, matanya menatap peta dengan tajam. Kita harus segera datangi markas mereka. Kita ambil kehormatan kita kembali. Ujar Maijen Eko tegas, penuh api dalam suaranya. Pukul 3.10 waktu Indonesia Barat. Udara dingin menyelimuti kawasan pinggir Cibubur, tapi suasana mendadak memanas saat satu truk taktis militer berhenti mendadak di depan markas GRIP. Logo Kopassus terpatri jelas di sisi kendaraan. Tanpa sirine. Tanpa suara keras. Hanya hentakan langkah-langkah pasti dari beberapa prajurit bersenjata lengkap yang turun satu persatu. Di ujung gerbang markas GRIP, beberapa pria sedang merokok dan berjaga. Mereka terkejut melihat kedatangan pasukan berseragam Kopassus dan Hei, siapa kalian? Ini tanah ormas. Gak bisa seenaknya masuk. Teriak salah satu penjaga sambil melangkah maju. Kapten Bagas hanya menatap dingin. Mundur, atau tumbang. Orang itu tertawa kasar, tapi tawanya terpotong peluru karet yang menghantam dadanya, membuat tubuhnya terpelanting ke belakang menghantam gerbang besi. Kepanikan meledak. Anggota GRIP yang berada di dalam langsung keluar membawa tongkat besi, celurit, dan senjata api rakitan. Namun mereka tak punya waktu untuk menyusun formasi. Pasukan elit Kopassus bergerak seperti bayangan. Senyap, cepat, mematikan. Dalam hitungan detik, jalan depan markas berubah menjadi zona tempur. Peluru karet, gas kejut, peluru tajam ditembakkan terarah. Belasan anggota GRIP terkapar di aspal. Sebagian meraung kesakitan, sisanya terdiam karena tidak mampu bergerak. Tangan-tangan mereka diikat. Yang melawan dilumpuhkan. Yang lari dikejar. Perimeter aman, kata Kapten Bagas, tapi masih ada puluhan di dalam gedung utama. Ayo kita lanjutkan pembersihan. Amankan target utama, John Kenanga. Pasukan segera masuk ke dalam markas GRIP. Rumah itu ternyata lebih besar dari dugaan awal. Ruangan-ruangan bawah tanah tampak seperti lorong-lorong bunker. Di sana mereka menemukan lebih dari sekadar anggota ormas. Beberapa ruangan disulap menjadi tempat, senjata tajam, dan peralatan lainnya. Satu ruangan penuh CCTV yang merekam aktivitas mereka di klub-klub malam. Ada pula papan putih besar bertuliskan, target minggu ini, berisi nama-nama perusahaan yang akan mereka peras. Ini bukan ormas. Ini sindikat kriminal. Desis Letnan Yunus, sambil menendang pintu yang menyembunyikan brankas besar. Suara teriakan kembali terdengar dari bagian belakang rumah.
Beberapa anggota GRIP yang tersisa berusaha kabur. Mereka memanfaatkan posisi di belakang rumah untuk kabur. Namun satuan Kopassus sudah terlatih untuk menghadapi kekacauan. Mereka menyerbu dengan strategi cermat. Tembakan pengalihan dilancarkan. Saat lawan berada di dekat pagar belakang rumah, prajurit sudah bermunculan menghadang mereka. Target visual, teriak Kapten Bagas, menunjuk ke arah pria berbadan besar yang berlari ke ruangan belakang, John Kenanga. John Kenanga, pria berjaket Levi's dengan rambut pendek dan tato lambang ormas di leher, berlari tergesa menuruni lorong bawah tanah di belakang markas. Nafasnya memburu sambil memegangi tembok. Di belakangnya, suara tembakan dan teriakan rekan-rekannya yang tumbang membuat langkahnya semakin panik. Dia menyusuri lorong bawah tanah, ruang rahasia yang hanya ia dan beberapa petinggi GRIP tahu. Tempat itu awalnya adalah bunker tua peninggalan Belanda. Kini dijadikan gudang penyimpanan dan jalur pelarian. Tapi malam ini, tidak ada pelarian. Sementara itu, tim Kopassus menyisir setiap lantai dengan formasi ketat. Kapten Bagas memimpin pengejaran langsung ke arah lorong bawah tanah. Dia pasti ke arah bunker, kata Kapten Bagas. Kejar. Jangan biarkan dia lolos. Itu bukan sekadar target. Dia kunci seluruh operasi kriminal ini, tegas Kapten Bagas. Di dalam lorong, John Kenanga berusaha membuka pintu logam besar menuju garasi tersembunyi, tempat mobil SUV-nya terparkir. Tapi saat ia menarik tuas terakhir, suara langkah berat terdengar dari belakang. John Kenanga, teriak Letnan Yunus, mengacungkan senjata. Angkat tangan, diam di tempat dan segera berlutut. John menoleh cepat dan ia tetap berusaha untuk kabur. Tim Kopassus menembak dengan tembakan terarah, tidak untuk membunuh, tetapi melumpuhkan. Satu peluru menghantam bahu John, membuatnya terlempar ke lantai. Ia meraung kesakitan sambil merangkak mundur. Darah mengalir dari bajunya. Sudah habis waktumu, kata Kapten Bagas. Dengan cepat, tangan John diborgol dan tubuhnya diseret keluar lorong. Sementara itu, tim lainnya berhasil mengamankan dokumen-dokumen penting dari ruang rahasia. Daftar perusahaan yang diperas, transaksi dengan pengusaha besar, bahkan transaksi dengan oknum pejabat. Semuanya terdokumentasi rapi. Taktik mereka tidak lagi sekadar pemerasan. Ini sudah jaringan kejahatan terorganisir yang menyentuh banyak lapisan. Pukul 6.12 WIB, operasi dinyatakan selesai. Matahari mulai menyibak langit timur, menyinari markas GRIP yang porak-poranda. Anggota prajurit dan Kapten Bagas segera membawa anggota Ormas GRIP. Dan Kapten Eko yang berdiri di dekat mobil militer di pinggir jalan, memandang anggota Ormas GRIP yang diborgol di jalan depan markas mereka, dan beberapa anggota Ormas yang ditangkap duduk berbaris dengan tangan diborgol. Ini bukan balas dendam, ujarnya pelan. Ini penegakan kehormatan. Bangsa ini terlalu lama membiarkan para penghina merajalela tanpa batas. Pecahnya topeng nasionalisme palsu, di sebuah ruang interogasi militer yang dingin dan penuh tekanan, John Kenanga duduk membisu. Kedua tangannya terborgol di atas meja logam. Wajahnya lebam, bukan karena pukulan, tapi karena benturan keras saat ia ditangkap dalam penggerebekan mendadak tadi. Seragamnya lusuh, berkeringat, dan aroma ruangan itu terasa seperti campuran antara besi, kopi basi, dan ketegangan yang menggantung. Kapten Bagas, bersama dua penyidik militer lainnya, duduk di hadapannya. Di meja terbentang dokumen hasil penggerebekan markas GRIP, organisasi masyarakat yang selama ini bergerak di bawah kedok nasionalisme, tapi sejatinya adalah kelompok paramiliter yang menebar ancaman dan pemerasan. Kapten Bagas menatap tajam. Siapa yang mendanai kalian? John diam. Matanya menatap lurus ke arah lampu di langit-langit, seolah sedang menimbang jawaban yang akan mengguncang banyak hal. Lalu bibirnya menyeringai, getir. Kalian pikir ormas seperti kami bisa berdiri sendiri, tanpa restu orang besar di atas sana? Tanyanya retoris. Ada siapa di atasmu? Desak Kapten Bagas lagi, kali ini lebih keras, lebih menuntut. John akhirnya menunduk. Napasnya berat. Perlahan, ia menyebut satu nama. Sebuah nama yang selama ini dielu-elukan rakyat sebagai pembela kaum kecil. Seorang politisi senior dan seorang pengusaha besar terkenal vokal membela rakyat. Tapi ternyata diam-diam menjadi dalang di balik pendanaan dan perlindungan GRIP. Ruang interogasi itu seketika hening. Tak ada yang menyangka bahwa kebenaran sebusuk itu tersembunyi di balik wajah seorang pengusaha kaya.
Hari-hari berikutnya, tim militer dan intelijen bergerak cepat. Mereka membongkar bukti transaksi bank yang mencurigakan, menelusuri komunikasi terenkripsi yang ternyata mengarah pada pertemuan-pertemuan rahasia di villa-villa mewah dan kafe-kafe elit. Satu persatu potongan puzzle terpasang. Foto, video, rekaman suara, hingga saksi-saksi kunci yang sebelumnya bungkam kini mulai bicara. Tak butuh waktu lama hingga nama-nama besar lainnya ikut terseret. 3 pejabat dan pengusaha besar, 2 diantaranya duduk di komisi strategis, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat terhenyak. Selama ini, mereka mengira musuh ada di luar negeri. Ternyata pengkhianatnya duduk di jabatan tinggi negeri sendiri. Negeri ini tidak kekurangan hukum. Yang sering hilang adalah keberanian untuk menegakkannya. Ketika ormas berseragam bergerak bak pasukan, ketika premanisme dibungkus dengan jargon nasionalisme, dan bendera merah putih dikibarkan di atas ancaman dan kekerasan, maka sesungguhnya yang terinjak bukan hanya rasa aman, tapi juga nilai luhur bangsa. Anak-anak bangsa tumbuh dalam ketakutan. Mereka melihat sendiri bagaimana kekuasaan bisa membeli hukum, bagaimana simbol negara bisa dipakai untuk mengintimidasi, dan bagaimana orang baik dipaksa diam karena takut dibungkam. Tapi hari itu, negara bicara dengan bahasa yang tak bisa dibantah. Tindakan tegas dari Kopassus bukan sekadar operasi militer. Itu adalah pernyataan bahwa negara tidak boleh tunduk pada tekanan jalanan, bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan, bahwa nasionalisme sejati tak pernah tumbuh dari kebencian atau ancaman. Namun kita harus jujur, penegakan hukum sejati tidak hanya membutuhkan senjata, pangkat, atau undang-undang. Ia membutuhkan integritas, keteguhan hati, dan keberanian moral. Dan keberanian itu tidak hanya milik aparat, ia milik kita semua. Warga biasa, pemilih, penulis, pemimpin kecil di lingkungan RT, orang tua, guru, anak muda yang menolak diam. Kita semua memiliki bagian untuk mengatakan, cukup. Untuk memilih berdiri di sisi yang benar, bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian. Untuk meyakini bahwa keadilan bukan cita-cita kosong, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, setiap hari. Negara yang adil tidak dibangun dari tumpukan undang-undang, tapi dari tekad untuk menegakkan yang sudah ada. Dan hari itu, meski badai masih jauh dari reda, secercah harapan muncul. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa di tengah ketakutan dan keputusasaan, selalu ada mereka yang memilih untuk berdiri. Untuk tidak menutup mata. Untuk melawan badai, bukan demi popularitas, tapi demi masa depan negeri ini. Selama masih ada yang berani berkata benar, hukum akan tetap tegak. Selama masih ada mereka yang bersedia berdiri, walau harus melawan badai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, komen dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.